Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, pertama-tama tidak lupa kita menghaturkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan hidayahnya kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insya Allah nanti sholat isya berjamaah. Di antara sholat berjamaah itu kita membahas tentang buku atau kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Ini kitab adalah syarah dari kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita baru membaca muqaddimah beberapa kali pertemuan tentang kaidah fikih. Sekarang kita masuk ke hadis-hadis yang ditulis disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini adalah kitab hadis. Bulughul Maram adalah kitab hadis, tetapi yang dicantumkan di kitab ini adalah hadis-hadis hukum. Dimulai dari Kitabut Thaharah, yaitu kitab bersuci. Yang hadis-hadis di dalam kitab Thaharah ini nanti berkaitan dengan bagaimana seorang muslim thaharah yang benar. Kalau boleh dibilang, kesalahan-kesalahan dalam thaharah ini sangat banyak sekali ya. Sejak zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Salah satu dari faktor kenapa banyak kesalahan karena tidak mau serius belajar masalah fikih. Kalau taharahnya tidak benar, sholatnya tidak benar. Kalau sholatnya tidak benar, tentunya kita termasuk orang-orang yang fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat ya. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka lalai dalam sholatnya. Ini secara umum maknanya adalah orang yang sholatnya lalai modelnya banyak. Di antaranya dalam bersuci itu tidak memperhatikan cara-cara yang benar. Jamaah sekalian rahimakumullah, menurut Al-Imam Al-Ghazali ya, At-Taharah laha arba'u maratib. Bersuci itu ada 4 tingkatan.
dan semuanya harus dilaksanakan seorang muslim. Jadi seorang muslim itu tidak hanya fisiknya yang suci, tapi seluruh apa yang dia punya ya itu harus suci semuanya. Suci yang pertama adalah tadhirud dhahir minal ahdas wal anjas. Yang pertama, mensucikan seorang muslim itu mensucikan diri dari hadas dan najis. Hadas itu bedanya apa dengan najis? Kalau hadas itu tidak kelihatan, orang yang berwudu dan batal itu berhadas. Orang yang mengeluarkan mani itu berhadas. Orang yang haid itu berhadas. Orang yang nifas itu berhadas. Orang yang berhubungan dengan istrinya itu berhadas. Walaupun dia sudah mencuci semuanya ya, tetapi kalau dalam menghilangkan hadas tidak sesuai dengan yang diajarkan syariat, walaupun dia sudah mencuci misalnya badannya tapi tidak lengkap, sehingga dia masih tetap berhadas kalau dia junub. Nah, jadi seorang muslim membebaskan diri dari hadas. Yang kedua dari najis. Apa saja najis itu? Yaitu kotoran yang kelihatan, kotoran-kotoran tertentu yang kelihatan. Tidak semuanya kotoran itu najis ya. Tidak semua kotoran itu najis. Yang menetapkan siapa? Yang menetapkan adalah syariat. Jadi kita itu hanya anut saja, anut Rasulullah SAW. Yang dianggap najis ya dianggap najis, yang tidak dianggap najis ya tidak usah dianggap najis. Sehingga betul-betul seorang mukmin itu bersih gitu ya, badannya, fisiknya. Kalau kita mau seperti Rasulullah susah. Rasulullah itu sampai saking seringnya pakai minyak wangi, keringatnya itu bau minyak wangi. Karena saking seringnya. Maka sebenarnya laki-laki itu carilah minyak wangi yang bagus, terus dia pakai secara rutin gitu. Kalau jenengan ke masjid bau itu ganti baju gitu, mandi gitu. Dan seandainya tidak mandi, tidak ganti baju, orang lain mencium, itu kita dosa Pak, karena menyakiti orang yang di sampingnya. Tapi seorang muslim ada syariat mandi, wah, luar biasa. Setiap kamu junub, setiap wanita yang bersih dari haidnya atau nifas, setiap kamu berhubungan dengan istri itu harus mandi. Mandinya tidak tanggung-tanggung Pak. Tidak boleh ada sejengkal atau setitik anggota tubuh yang kelihatan gitu ya. Itu tidak boleh tidak kena air, harus kena air semua ya. Jadi kalau ada orang mandi junub kok ipik-ipik rambutnya nggak disiram, itu ya nggak salah ya. Jadi harus dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus basah semua. Islam itu nggak boleh mandi junub itu ipik-ipik, itu nggak boleh. Mandi apa namanya, mandi kucing apa mandi ayam itu tidak boleh. Sehingga betul-betul seorang muslim itu bersih. Karena kalau ada orang muslim itu gudikan, ada penyakit gatal gitu ya Pak ya, kulitnya bermasalah, ini bersucinya perlu diperbaiki ya. Kalau wanita kan wajib
mandi kalau habis haid misalnya. Sedangkan yang sudah punya istri boleh jadi dalam satu hari mandinya lebih dari satu, lebih dari 3, ya, tergantung. Itu. Ya mas sekalian rahimakumullah, itu bersih fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan itu, sehingga musuh-musuh beliau kalau melihat wajah beliau itu tertarik gitu. Tertariknya itu ada aura, ada cahaya. Salah satu cerita menarik, salah satu istri beliau itu kan Sofia. Sofia itu orang Yahudi, bapaknya Yahudi, kakaknya Yahudi. Sofia itu paling benci Rasulullah karena dalam peperangan pasukan Rasulullah itu membunuh ayahnya dan kakak kandungnya laki-laki. Sebelum Sofia itu ditawan, ya, yang kemudian Rasulullah melamar beliau. Sofia itu pokoknya kalau ketemu Muhammad, pokoknya kalau ketemu Muhammad, ya, sebagai seorang wanita ya, gimana bapaknya dibunuh di medan pertempuran, kakaknya juga terbunuh di medan pertempuran. Maka ketika Sofia menjadi tawanan, dalam benaknya itu mesti pemimpin pasukan ini orang bengis gitu, yaitu Rasulullah itu Muhammad itu mesti wajahnya bengis, sehingga ketika ada orang menyapa, dan itulah Rasulullah SAW, dia nggak tahu bahwa yang di depannya itu Rasulullah. Kamu Sofia? Iya. Bapakmu meninggal, kakakmu meninggal, sekarang kamu menjadi tawanan. Apakah kamu mau dipulangkan ke rumah keluargamu saja gitu? Karena untuk menghormati, ya, kamu wanita gitu. Kata Sofia, saya ingin melihat yang namanya Muhammad itu kayak, saya nggak mau pulang sebelum ketemu Muhammad. Yang ngomong sama kami ini Muhammad itu. Jadi kamu Muhammad? Iya. Gimana? Kamu mau pulang, dipulangkan kembali kepada keluargamu, atau kamu ikut kami? Sofia, betulkah kamu Muhammad? Iya, saya Muhammad. Saya kira Muhammad itu orangnya bengis gitu. Jadi cara ngomongnya, cara untuk menyampaikan itu tidak menunjukkan bahwa Muhammad itu bengis gitu. Sampai akhirnya, terus kalau saya dibawa, mau dibawa kemana? Ya nanti kamu akan dibawa ke Madinah, kemudian tidak akanlah kamu dicelakakan begitu. Kata dia, saya sudah nggak punya ayah, saya tidak punya saudara laki-laki, saya ikut aja. Sofia rela ikut Rasulullah SAW karena apa? Melihat Rasulullah cara untuk berbicaranya luar biasa. Makanya seorang mukmin itu, seorang yang Islam itu harus bisa membedakan wajah perang dengan wajah dakwah, ya. Kalau wajah perang artinya kalau saya nggak melawan itu nanti dibunuh, itu yang wajahnya itu harus wajah yang pemberani, yang tegas. Tapi kalau sudah wajah dakwah, maka yang ditampilkan adalah wajah yang senyum, wajah yang ngomongnya lembut, wajah yang ngemong, ya, ngomongnya ngemong begitu terhadap orang yang diajak bicara. Kalau kita sekarang kan wajah dakwah kok wajah apa ya istilahnya, nyari musuh ya Pak ya. Ya. Kalau ngomongin orang itu kayaknya dia yang paling benar sendiri misalnya.
Yang paling punya kemungkinan besar atau istilahnya surga itu seakan-akan udah dikapling sama kelompoknya itu. Jangan. Antara wajah perang di mana? Kalau perangnya Rasulullah itu memang terasa, Pak, karena perangnya itu kan sebelum perang antar pasukan yang besar itu ada perang tanding namanya mubarozah. Dalam Islam itu nanti ada muqaddimahnya. Muqaddimah itu perang tanding yang disaksikan oleh pasukan-pasukan. Kalau kalah pimpinannya ya bikin pasukan menjadi lemes begitu. Waduh, kalah rek. Seperti Imam Ali itu jago dalam perang tanding gitu, suka menang gitu. Nah, sehingga wajah yang ditampilkan tentu wajah yang sigap, tegas, hebat gitu. Jangan wajah yang lembek. Nah ini di Indonesia ini wajah apa? Wajah dakwah, Pak, yang ditampilkan. Wajah orang yang tadi Rasulullah ketemu Sofia itu, Sofia jadi beda. Oh, ini Muhammad ini. Yang kemudian para sahabat karena Sofia ini cantik, Pak. Sofia ini cantik, ngomong para sahabat pada gerundel ini. Wah, kalau tak pek piye ya. ya. Karena Sofia ini nanti juga dibagi. Biasanya yang namanya harta rampasan, kemudian budak-budak ini kan nanti dalam zaman dulu, ya zaman dulu itu kalau kalah perang ya jadi budak gitu. Kebetulan Sofia ini dibagikan kena salah satu sahabat. Orang itu pada rame, Pak. Sofia itu ayu, janda kembang, Pak. Ayu, Pak, belum punya anak. Janda kembang. Sampai Aisyah, Hafsah itu cemburu, itu suka cemburu sama Sofia ini. Nah, itu ceritanya. Kalau tentang Sofia ini jangan bacalah dalam riwayatnya. Tapi yang jelas kita itu ceritanya bukan tentang Sofia, ya. Kita ceritanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita menjadi seorang bos, kita menjadi seorang misalnya profesi apapun, polisi, menjadi seorang jaksa, menjadi apapun kita, maka wajah dakwah itu harus selalu ada. Saya itu malah belok salah, Pak, kan ada belok gini terus dikasih garis gini kan artinya nggak boleh belok, Pak. Daerah Jagir gitu ya. Saya belok, Pak, karena buru-buru belok muter balik. Pas ada polisi dibawa ke posnya, terus mau kemana, Pak? Saya kan bawa tas, ya. Saya mau ngajar di mana ini? Bapak tahu nggak tadi? Salah. Iya, Pak, saya terburu-buru gitu. Bapak ngajar apa? Terus saya keluarkan salah satu kitab gitu ya, Pak. Polisi itu langsung kayaknya nggak tahu pernah ngaji atau apa ya. Oh ya, udah masukin aja, lanjutkan aja perjalanan. Ini kartu nama saya, kalau ada apa-apa telepon aja ini saya. Nah, gitu, Pak. Nah, ini mungkin yang polisi yang apa ya, mungkin pernah ngaji kali ya. Beberapa kali saya begitu, Pak, ngajar di mana terus dilepaskan begitu ya. Tapi harus ada bukti di KTP ya. Ini KTP-nya apa? Jamaah sekalian rahimakumullah, profesi apapun wajah dakwah itu harus selalu dipasang. Dan seorang mukmin itu mesti walaupun hitam itu bersih, Pak. Karena suka wudhu. Jenengan wudhu satu hari bisa dihitung, Pak. Kalau wajibnya saja sudah 5 kali, ditambah mandinya, ditambah sholat sunnahnya, berapa kali jenengan itu membasuh wajah? Membasuh wajah yang benar
dalam syariat wudhu seluruh wajah itu harus kena air Pak, nggak boleh jenengan wudhu sebagian kena air sebagian tidak. Bahkan jenengan itu sebagian ulama mengatakan berkumur sama menyedot air ke hidung itu adalah wajib. Kenapa? Karena Allah menyuruh untuk membasuh wajah, sedangkan hidung dan mulut itu termasuk di wajah. Bagaimana jenengan itu nggak bersih wajahnya, wong jenengan harus wudhu yang benar. Kalau wudhunya benar mesti wajahnya itu walaupun hitam ya, makanya orang Sudan itu hitam tapi bersih, bercahaya gitu, karena air wudhu itu tadi ya. Makanya pengaruhnya luar biasa ya. Seluruh anggota badan yang kelihatan itu kena air. Yang diwajibkan dalam wudhu itu ada berapa Pak? Ada berapa? Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ada 4 aja lah Pak. Wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki. Jadi kumur dan menyedot air ke hidung, jumhur ulama mengatakan atau sebagian besar ulama mengatakan menyedot air ke hidung dengan berkumur itu tidak wajib menurut jumhur. Kenapa? Ya, karena di dalam Al-Quran membasuh wajah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, jika kalian mau melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, wajah kalian basuhlah, wa aydiyakum ilal marafiqi, dua tanganmu, tangan-tanganmu kamu basuh sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kalian usaplah kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki sampai mata kaki gitu. Jadi kumur sama menyedot air hidung menurut jumhur ulama tidak termasuk wajib, tapi sunnah. Jadi kalau wudhunya benar insya Allah bersih lah orang itu ya. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, toharah tadhirul jawari minal jara'im wal atham, membersihkan anggota badan dari perbuatan dosa. Makanya kata Rasulullah, semua anggota tubuh ini punya akses untuk berbuat dosa Pak. Mata apalagi, dosanya mata apa? Memandang. Tangan, dosanya tangan apa? Memegang halusnya. Dosanya kaki apa? Berjalan menuju tempat maksiat. Kenapa orang zina hukumannya berat? Orang zina hukumannya berat, kenapa? Sampai dirajam, sampai mati loh Pak. Dirajam sampai mati. Karena zina itu seluruh anggota badan menikmati yang namanya berzina itu. Jadi semuanya harus sakit. Padahal dia sudah muhson ya. Dia sudah punya atau sudah pernah punya, kok masih berzina ya. Ya itu ya. Jadi anggota badan kita kalau berzina itu merasakan kenikmatan semua. Makanya kenapa hukumannya berat, padahal dia pernah punya atau sedang punya. Digerebek istrinya ternyata sama rekan kerjanya gitu. Jangan kalau mengikuti medsos mesti tahu itu ya. Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati, zinanya apa?
Maksiatnya apa? Yaitu berangan-angan, halusinasi ya. Ya, berangan-angan yang tidak benar. Nah, itu. Makanya seorang muslim itu semua ada aturan kan. Gimana cara mata itu supaya tidak jelalatan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui setiap kerlingan mata dan apa yang tersimpan di dalam hati. Di dalam Al-Quran kan begitu. Jangan ngelirik itu dalam rangka untuk apa, itu Allah tahu. Jangan ngelirik dalam rangka untuk yang baik. Misalnya apa Pak, ngelirik untuk hal yang baik itu? Jenengan sholat, ada anak yang menangis, aduh, jenengan ngelirik, itu boleh Pak. Dalam rangka apa? Kalau anak itu dalam bahaya, segera ditolong, itu dapat pahala jenengan malahan. Tidak kemudian sholat itu walaupun dalam kondisi sholat jenengan ngelirik dapat pahala, tapi kalau ngeliriknya tidak ada kebutuhan, berkurang jenengan pahalanya Pak. Ngelirik jenengan ngelirik dalam rangka untuk maksiat, Allah tahu itu. Dalam rangka untuk menghina, Allah tahu itu. Ngelirik ke temannya, itu loh orangnya datang untuk menghina Pak, atau gibah, itu Allah tahu. Makanya di dalam surat Al-Kahfi itu kan orang-orang itu akan pada menyesal Pak. Malihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Waduh, catatan amal ini kok yang kecil ada, yang besar ada, sampai yang lembut ada gitu. Sampai saya ngelirik ditulis, ngelirik semua itu ada semuanya. Jamnya Pak. Jadi dalam Islam itu Pak, Allah itu sebenarnya ngelatih tertib administrasi Pak. Duh, kok bisa? Jenengan pernah dengar hadis bahwa Jumatan itu diabsen malaikat? Ya Pak, jenengan Pak? Jenengan pernah dengar ada malaikat pagi yang turun dan di waktu subuh dan asar naik? Pernah dengar ya? Sip-sipan untuk mencatat. Nggak ada malaikat telat, nggak ada Pak. Subuh itu mesti ada malaikat pencatat siang yang sudah tersedia. Terus asar sudah ada malaikat malam yang siap untuk mencatat. Itu tiap hari begitu Pak. Maka jenengan tidak bisa berkilah gitu. Gimana? Kapan saya melakukan ini? Loh, ini catatannya loh ono kabeh. Budine kayak apa catatannya? Nggak perlu gede-gede lah Pak. Orang manusia aja sekarang semakin lama bikin sesuatu simpanan yang semakin kecil. Dulu itu pakai CD ya, CD-ROM. Sekarang sudah, dulu pakai kaset pernah ya Pak. CD-ROM kemudian jadi kecil, 1 tera itu kecil gitu. Gampang Pak Allah, apalagi Allah yang bikin kan. Nah, kitabnya itu kayak apa? Nanti kita tidak tahu kitabnya itu gimana, tapi yang jelas kitab itu detail Pak. Ini dari umur berapa Pak? Mukallaf ya? Ya Pak ya? Umur mukallaf, umur 15 tahun, jam sekian, tanggal sekian, melakukan ini. Semuanya Pak tertulis gitu Pak, rapi gitu. Bareng orang-orang mujrimin itu apa ya? Mereka yushfiquna mimma fihi. Orang-orang mujrim itu pada
ya Allah kok catatan elek wah kayak gini rek. Nah, jadi tertib administrasi. Orang mukmin itu bersih, nanti di catatannya itu bersih. Mata ya ngelirik-ngelirik dikit pernah, tapi mungkin terus istighfar, diampuni gitu ya Pak ya. Tapi kalau orang sudah mujrimun, orang-orang kriminal, orang-orang yang fasik, catatannya banyak sekali. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, tohara itu tadhirul qalbi minal akhlaq al madmumah, membersihkan hati dari akhlak yang buruk. Jenengan kalau ditanya akhlak buruk saya itu apa, kira-kira bisa nggak mengidentifikasi Pak? Ya dokternya jenengan sendiri Pak. Siapa yang nyuruh? Bisa disuruh untuk mendeteksi kita? Wong itu di dalam hati Pak, akhlak. Makanya diidentifikasi, saya ini orangnya pelit, saya orangnya emosinan, ya suka marah, saya itu orangnya apa misalnya, tidak suka orang lain dapat nikmat, hasud misalnya. Itu diidentifikasi sendiri. Dalam Islam harus disembuhkan. Karena diantara naiknya derajat di surga paling tinggi itu adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Allah akan menilai Pak, akhlakmu yang sudah kamu sembuhkan itu berapa? Apa dipelihara terus? Jadi seorang muslim nanti akan tambah baik Pak. Semakin hatinya baik, semakin akhlak kepada orang lain baik. Tapi kalau dipelihara, ya nggak akan pernah sembuh Pak. Pelit dipelihara, kata Rasulullah, syukhun muta', 3 hal yang merusak, yaitu hawan muttaba', hawa nafsu yang dipelihara, hawa nafsu yang terus diikuti, kepengen ini ya kepengen itu langsung. Kemudian syukhun muta', yaitu pelit yang dipelihara dan ditaati, pelit gitu. Kemudian yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi, yaitu suka membanggakan diri sendiri Pak. Nek ngomong itu ya aku gitu ya, aku. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, seorang mukmin itu sampai urusan daleman itu dibersihkan, dalemannya itu harus dibersihkan. Kira-kira sampai umur sekian ya, 40, kalau saya 43, jenengan mungkin ada yang 50, ada yang 60, kira-kira penyakit itu masih nongol apa enggak itu? Belum sembuh ya Pak? Kira-kira yang belum sembuh apa sih? Kira-kira yang belum sembuh itu penyakit yang kayak apa itu? Yang belum bisa sukses. Ngomong suka latah, itu penyakit Pak. Orang tambah tua malah tambah latah aja. Penyakit yang susah untuk disembuhkan banyak ya Pak. Ghibah itu susah untuk disembuhkan ya. Sehingga ulama itu mengatakan ghibah itu bisa disembuhkan kalau 4, saya lupa 4-4-nya ini, bagus ini kalau dibahas. Nah, 4 itu bisa disembuhkan ghibah itu, supaya kamu nggak ghibah. Itu yang pertama apa ya? Yang pertama itu suka mendoakan, Pak. Kalau ada orang yang akhlaknya buruk, didoain, bukan untuk digibahin. Ya Allah, jadi ngomongnya dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya Allah, dia itu tetangga saya ya, saya sudah berbuat baik kok dia masih kayak gitu ya sikapnya kepada saya. Ya Allah, ubahlah dia, Allah. Sehingga nanti kita itu nggak gibah gitu, karena kita sudah tahu gitu.
Kemudian yang kedua supaya nggak ghibah itu adalah jangan suka nyari tahu terlalu dalam orang-orang itu, urusan orang, jangan terlalu banyak mencampuri. Kalau ada yang aneh dari tetangga, dari teman, udah diam aja, nggak usah. Tadi itu kok ada yang siapa ya, perempuan kok ngobrol sama tetangga itu, jangan-jangan lah itu nanti jadi ghibah itu Pak. Jangan terlalu banyak masuk ke wilayah urusan orang lain Pak, nanti sembuh insya Allah ya, ghibahnya. Saya ingatnya dua, ada 4 yang dikatakan Hatim Al-Asam itu. Al-Asam itu bagus itu. Kita belajar ya, belajar itu dari orang-orang soleh yang sukses dalam menangani penyakit-penyakit hati itu. Ya, untuk masalah bakhil, kita punya bakhil, belajar dari siapa? Dari Abu Bakar boleh, dari Utsman boleh. Kenapa sedemikian mereka itu murah gitu, tangan mereka itu murah sekali gitu. Belajar dari mereka, caranya gimana? Ya kalau Abu Bakar sih sederhana gitu. Abu Bakar itu sangat sederhana. Cara untuk dia memandang harta itu, ya ini harta milik Allah, ya saya kembalikan ke Allah lagi. Kalau di dalam Al-Quran itu kan meminjami Allah. Oh itu milik Allah, tapi dalam Al-Quran tetap mangdalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Jadi siapa yang mau meminjami ya, meminjami Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Padahal harta itu kan milik Allah, tapi ketika kita sedekahkan itu sama dengan minjami Allah gitu. Ya seperti itu. Kira-kira penyakit apa, penyakit hati apa yang masih suka atau masih subur? Nah, itu yang tahu siapa? Diri sendiri Pak. Nggak usah nyebutin orang lain. Itu tuh si fulan medit. Mungkin bagi di antara orang itu menyebutnya dia medit ada, tapi belum tentu di depan Allah Subhanahu wa taala dia dikatakan medit. Dikasih proposal nggak pernah keluar, ya kan? Nggak pernah melihat nyumbang masjid, dikatain medit Pak. Ada mahasiswa datang ke rumah ngejin proposal, padahal punya mobil, rumahnya besar, nggak pernah dikasih. Menurut kita kan medit Pak, tapi belum tentu di depan Allah dia medit. Dia sudah punya alokasi untuk nyumbang gitu. Mungkin dia punya panti asuhan, mungkin dia punya macam-macam namanya orang. Orang kan ngomong ya, komentar ya. Kita jangan lihat komentar orang, pegel nanti hati kita itu. Orang itu nggak akan puas melihat kita ini. Kita sudah baik, mesti masih elek sing ketok ya. Itu yang ketiga, fisik ya, anggota badan, hati, kemudian toharoh yang terakhir tadhirus sirri amma siwallah. Ini yang luar biasa sulit, yaitu membersihkan diri pada saat kita sendirian Pak. Kalau ada orang malu Pak, tapi kalau sendirian. Imam Ahmad itu merasakan sendiri ketika beliau mengatakan, seandainya orang melihat privasi, kondisi privasi aku, maka tidak akan ada orang yang belajar kepadaku. Saking beliau itu merasa banyak dosa. Kenapa kita merasa terhormat statusnya ya, merasa diri kita ini kalau berjalan seakan-akan menjadi orang yang mulia ya. Maruki Roma itu menjadi orang yang mulia, merasa dirinya itu orang terhormat karena Allah menutupi aib kita.
Yang paling susah ini yang keempat. Ya semuanya susah sih. Tapi bagaimana kita ini membersihkan kondisi kita bersama Allah. Ya. Itu yang sangat sulit jemaah sekalian. Rahimakumullah. Nah, empat-empatnya ini harus betul-betul kita laksanakan. Nah, di dalam kitab fikih ini kita akan berbicara mengenai masalah di awal-awal masalah air. Dulu itu kalau mondok itu salah satu yang sering bikin orang nggak mau mondok itu suka murid-muridnya gudiken loh Pak. Ya Pak ya. Saya pernah loh mengunjungi pesantren itu. Jenenge gudeg itu kan nimbal Pak. Kalau yang dipakai air itu ya semuanya nanti kena gudeg semua. Betul, saya menyaksikan sendiri di daerah Bekasi itu. Gudikan semua. Tidak hanya kulit, tangan, kaki, tapi wajah sama kepala. Ya Allah, iki piye iki pengurus iki? Gimana caranya? Kok bisa gudikan kabeh gitu. Padahal di dalam Islam harusnya tidak boleh terjadi. Yang dibahas pertama di dalam kitab fikih itu adalah babul miyah, ya, bab air. Sampai air itu dibagi menjadi berapa? Di agama lain nggak ada Pak. Ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air yang bercampur dengan benda lain sehingga berubah warna atau bau. Ada air yang kena najis disebut air najis. Ada 4 minimal Pak. Itu dibahas semua, meritik di dalam kitab fikih. Dan ini ada di dalam mazhab Syafi'i kan, yang membagi air itu menjadi 4. Air suci mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, air yang kecampuran benda suci sehingga berubah warna atau berubah bau, atau air suci yang kecampuran benda najis sehingga menjadi air najis. Dengan pembagian nanti 4 ini nanti mudah kita menjawab kalau ada pertanyaan Pak. Kan ada orang itu sering tanya gini, Ustadz, kalau air hujan itu biasanya kan banjir, itu kan airnya berubah menjadi coklat dan kita tidak tahu ada najis atau tidak. Gimana hukumnya habis wudhu kemudian air itu kita kaki kita masukkan ke air yang seperti itu, kemudian kita tidak membasuhnya lagi, apakah kita sudah kena najis? Saya bilang selama najis, ya najis itu kan bisa diketahui dengan apa? Dengan warna, ya, dengan bau dan rasa kan. Kalau rasa kan nggak mungkin rasa masuk di jilat gitu. Paling nggak warna dan bau. Kalau kakimu kok bau kotoran apa kayak misalnya kotoran tikus atau apa, makanya najis itu. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Seringnya orang itu bertanya begini, saya ini tukang bengkel, Ustadz, saya tidak sholat maghrib karena apa? Karena saya tidak punya ganti baju, sehingga saya hanya sholat isya nanti di rumah. Kalau pulang maghrib karena nggak ada salin. Oh, berarti kamu ini meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini bahaya. Nah, caranya supaya kamu bisa ganti salin itu kan bawa dari rumah, Pak ya? Iya dah. Kan ada akalnya loh Pak. Kalau memang nggak ada salinnya kan bawa di tas itu baju yang bersih. Seandainya memang begitu Pak. Banyak orang itu nggak sholat tuh alasannya macam-macam sebenarnya. Ya. Kan bisa, masa harus diajari kayak anak kecil? Saya sudah bisa. Saya nggak bisa
sholat maghrib karena pakaian saya kotor kena oli dan macam-macam. Loh, kamu itu kan bisa bawa baju dari rumah. Dan sekarang kan boleh mandi di masjid itu Pak. Masjid itu kalau ada orang mandi jangan dimarahin loh Pak. Ya, biar dia mandi untuk sholat Jumat atau untuk, karena memang mungkin untuk pulang juga susah gitu. Di kantor kadang nggak ada tempat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ini sebentar ya. Yang kedua, seperti oli dan alat-alat sehingga mengotori baju itu kan tidak najis. Nggak apa-apa kamu sholat memakai baju yang kena oli dan macam-macam, itu nggak masalah karena nggak najis gitu loh. Jadi karena kebodohan sehingga meninggalkan sholat sampai puluhan tahun. Kalau Syafi'i itu mengatakan, berapa kamu tinggalkan itu, kamu kodok itu semuanya. Maksudnya rumit Pak nasibnya Pak. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah isya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.